Sekarang di zaman yang serba cepat ini, kita seringkali dihadapi sama banyak kerjaan sekaligus. Dan ketika kita ngerjain, kita jadi nggak fokus dan output yang dihasilkan itu malah jadi nggak maksimal. Kayak, yang penting aku ngerjain. Yang penting ini udah selesai. Seringkali juga kita berada di suatu tempat, tapi pikiran kita nggak berada di tempat tersebut. Seperti misalnya kita melakukan pembelajaran di kelas, tetapi pikiran kita mengawang-awang entah kemana. Misalnya kita memikirkan masalah kita ketika lagi di rumah, atau masalah-masalah masa lalu yang pernah kita alami. Jadi kita merasa melewati banyak hal di hidup kita. Dan jadi kita juga kurang fokus dalam apa yang kita kerjakan dan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Di sini, aku, Safa, akan membantu menjelaskan apa itu konsep dari mindfulness, sebuah konsep yang mengajarkan kita untuk berada di keadaan sekarang, menyadari keadaan sekarang, dan bantu kita untuk fokus dengan apa yang kita kerjakan, dan sadar apa yang kita alami dan rasakan. Mindfulness adalah kesadaran dari individu untuk ada di saat ini dan di sini, menyadari dengan sepenuhnya apa yang terjadi saat ini, semua yang terjadi di dalam diri dan juga di sekitarnya. Jon Kabat-Zinn, dilansir dari artikel dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, mengatakan bahwa mindfulness merupakan kemampuan untuk memberikan atensi. Nah, atensi ini adalah gerbang awal kita untuk memproses segala informasi yang masuk ke dalam otak kita. Jadi, atensi adalah kunci yang penting untuk menyadari apa yang terjadi saat ini. Keadaan fokus sepenuhnya pada momen di saat ini tanpa memikirkan atau bereaksi terhadap pikiran. Kita mungkin sering mengalami keadaan di mana pikiran kita berkelana ke sana kemari. Ketika pikiran mungkin memikirkan apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Konsep dari mindfulness ini hadir untuk membantu kita fokus dengan apa yang terjadi pada saat ini. Mindfulness juga memiliki komponen non-reaktif. Daripada langsung bereaksi dalam situasi yang penuh tekanan, mindfulness mendorong kita untuk mengambil tindakan dengan tidak impulsif atau tidak segera merespon situasi tersebut. Ketika kita hidup dengan mindfulness, kita berasa hidup di masa sekarang, merasa lebih menikmati hidup karena benar-benar mengalami setiap momen, daripada terganggu dan kehilangan apa yang ada di hadapan kita. Saat kita merasa terlalu larut dalam pikiran dan masalah kita perlu melakukan mundur sejenak dari realita, menyadari dan menerima apa yang terjadi di sekitar kita. Berdasarkan riset dari Bayer et al. Pada tahun 2006, terdapat 3 dimensi mindfulness. Yang pertama, acting with awareness, yang mana menyadari tindakan yang dilakukan pada saat ini. Kemudian yang kedua, observing, yaitu kemampuan menyadari stimulus internal yang ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah accepting without judgment, atau menerima dan mengamati tanpa menilai yang ada di pikiran. Jadi kita menerima perasaan kita, menerima apa yang terjadi di sekitar kita tanpa adanya penghakiman. Mindfulness juga terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan situasinya. Ada yang namanya mindful breathing. Mindful breathing ini banyak sekali digunakan dan sudah umum sekali digunakan, seperti contohnya itu meditasi. Jadi kita fokus kepada pernafasan kita dan menerima apa yang ada di dalam tubuh kita dan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian ada mindful eating, ketika kita makan, kita menyadari segala rasa yang kita rasakan, segala rasa yang terdapat dalam makanan tersebut. Kemudian ada mindful walking dan juga mindful parenting. Nah, kita udah bahas tadi tentang jenis-jenis mindfulness. Dalam berbagai hipotesis penelitian, ditemukan bahwa mindfulness ini berperan positif terhadap dimensi kesejahteraan psikologis individu. Tingkat mindfulness yang tinggi dapat membantu kita untuk menerima diri, menjalin hubungan positif dengan orang lain, mampu menunjukkan kemandirian, mampu menguasai lingkungan, memiliki tujuan hidup, dan mampu untuk tumbuh secara pribadi. Dan juga, mindfulness ini juga dapat meningkatkan regulasi emosi.
Dengan menerapkan konsep mindfulness juga bisa membantu untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Mindfulness dapat membantu untuk memfokuskan pikiran dan kejelasan pikiran yang berdampak positif bagi produktivitas kerja. Menjadi mindful juga dapat menimbulkan self-compassion. Nah, self-compassion itu adalah rasa kasih sayang terhadap diri sendiri. Jadi, ketika kita mengalami masa sulit atau menghadapi keadaan-keadaan sulit, mindfulness dapat membantu kita untuk melewati masa-masa tersebut. We can make our minds so like still water that being scattered about us that they may see, it may be, their own images, and so life for a moment with clearer, perhaps even with a piercer life because of our quiet. Mindfulness ini juga membantu kita untuk meningkatkan kemampuan daya ingat kita. Nah, gimana sih itu? Jadi, banyak kejadian-kejadian lupa akan sesuatu ini disebabkan oleh gangguan proaktif. Nah, gangguan proaktif ini adalah ingatan lama mengganggu kemampuan kita untuk mengakses ingatan baru. Nah, dilakukanlah penelitian menunjukkan bahwa orang yang telah mengikuti penelitian mindfulness dalam tes memori menunjukkan penurunan terbesar dalam gangguan proaktif ini dan juga menunjukkan peningkatan dalam memori jangka pendek. Jadi, dari sekian banyak benefit yang ada, bagaimana sih kita dapat menerapkan mindfulness ini ke dalam hidup kita? Bagaimana sih cara kita untuk menyadari dan menerima apa yang ada di sekeliling kita? Nah, beberapa cara untuk meningkatkan mindfulness kita atau melatih kita untuk menyadari dan menerima hal-hal di sekitar kita bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah perhatian. Jadi, luangkan waktu untuk memperhatikan hal-hal di sekitar kita, seperti perasaan kita, bagaimana apa yang kita rasakan, perasaan indera kita, perasaan yang masuk dari indera kita, dan fokuslah untuk menikmati hal-hal yang sedang dialami. Menjadi lebih sadar akan dunia sekitar, memfokuskan pikiran kita pada dunia fisik di sekitar, bukan kekhawatiran di kepala. Seperti memperhatikan udara, gerakan di seluruh indera, untuk menyadari apa yang terjadi di sekitar. Kemudian yang kedua, itu adalah fokus pada saat ini. Daripada untuk mengkhawatirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, lebih baik kita fokus akan apa yang ada di depan kita. Mencoba untuk menerima apa yang sedang terjadi. Ini bisa kita lakukan seperti berlatih memusatkan perhatian kita pada satu hal dalam satu waktu. Hal yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah meditasi. Nah, meditasi ini banyak ya, sudah kita dengar dan diperbincangkan di mana-mana dan manfaatnya yang banyak sekali. Menurut APA Dictionary of Psychology, meditasi adalah perenungan atau refleksi yang mendalam dari luar yang bertujuan untuk mencapai fokus perhatian atau perubahan keadaan kesadaran. Sebagai permulaan, kita bisa melakukan latihan meditasi selama 5 menit dengan kita mengatur posisi duduk kita yang nyaman, merasakan sensasi tubuh, fokus kepada masing-masing bagian tubuh dari ujung kaki hingga ujung kepala. Sadari nafas kita, rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari pikiran dan emosi kita, terima apa adanya emosi kita, terima apa yang kita rasakan, validasi apa yang kita rasakan, kemudian berterima kasih kepada tubuh kita dan berterima kasih kepada diri kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik terhadap apa yang kita lakukan. Semuanya butuh waktu. Biarkan diri kita berproses sesuai dengan beriringnya waktu. Jadi, gak apa-apa untuk pelan-pelan mencobanya. Tidak perlu terburu-buru, karena itu inti dari proses ini. Berusaha untuk menikmati apa di depan kita, menghargai hal-hal kecil di sekeliling kita. Pelan-pelan menerima semua perasaan yang timbul dalam diri kita, dan berterima kasih kepada diri kita karena sudah merasakan banyak hal. Seperti yang pepatah bilang, enjoy every moment because life is short. Ini semua juga tidak berarti menjamin bahwa kita dapat hidup dengan sadar pada masa sekarang secara terus-menerus.
Banyak orang yang telah menerapkan mindfulness selama bertahun-tahun, tetapi tidak selalu dapat mencegah pikirannya yang mengembara. Mindfulness ini digunakan sebagai usaha untuk kembali ke momen saat ini ketika pikiran mulai mengembara.